Ya, ketemu lagi di channel Santo X MPM. Jadi hari ini saya mau membahas tentang minyak pelumas atau oli. Sesuai apa yang mungkin saya ketahui ya. Jadi saya hanya mau pingin nge-share, pingin berbagi apa sih fungsi pelumas. Jadi ngerti nggak Nang? Fungsinya pelumas untuk apa? Nah, itu dulu pertama. Satu, pelumas itu oli atau pelumas itu fungsinya satu sebagai pendingin. Kedua, mengurangi gaya gesek. Ketiga, sebagai deterjen pembersih. Jadi oli itu selain sebagai pendingin, dia memang juga sebagai pembersih. Itu kan deterjen. Jadi fungsi utamanya oli itu tiga. Satu, pendingin. Dua, istilahnya deterjen. Tiga, mengurangi gaya gesek. Antar komponen yang bergerak dikasih pelumas sehingga gaya geseknya berkurang, kemudian komponen awet. Nah, terus apa sih nggak paham tentang oli? Mas, aku ada pertanyaan tentang perbedaan kualitas oli ini. Kan kadang enek sing takok kualitas oli, menentukan kualitas oli. Oh iya, menentukan gini. Kualitas oli. Saya nyelang coba oli ya, coba oli apa sembarang wes. Nah, biar enak. Jadi gini, sebetulnya cara memilih oli yang benar itu seperti apa? Itu kita sebenarnya enak aja ngomong. Oli itu kan kalau setiap botol oli itu kan pasti ada yang namanya tulisan API service. Nah, mesti anak ya. Iya, Mas. Nah, maksudnya API service itu kalau kita ngomong kualitas oli itu yang menentukan baik dan buruknya itu API service-nya. Kalau API service-nya motor oli, motor bensin itu biasanya di depan hurufnya pasti huruf S. Itu lambangnya motor bensin itu S. Nah, dulu pertama kali keluar Honda itu kalau nggak salah API service-nya itu SE, SF, SG. Nah, ini terbaru ini sekarang SL. Tinggi. Jadi artinya apa? Di belakang huruf S atau di depannya ya, di depan setelah huruf S kemudian depannya ada SE, SF, SG, SH, SI, SJ sampai SL. Berarti semakin tinggi huruf belakangnya, berarti kualitas oli itu semakin bagus. Paham ya? Jadi kalau menentukan kualitas oli itu API service. American Petroleum Institute. Itu yang menentukan kualitas oli itu baik atau grade-nya, dia yang menentukan kualitasnya. Itu kalau menurut kualitas. Nah, biasa ya kalau motor bensin itu huruf depannya huruf S, belakangnya mengikuti. Kalau sekarang SE, SF kayaknya jarang. Rata-rata SH, SL, ini semakin tinggi. Sekarang L itu tinggi, ini sudah tinggi. Artinya kualitas olinya sudah bagus. Terus kekentalan itu, anak tulisannya SAE. Ya. Iya. SAE 10W30. Benar nggak? Benar. Ya, ngerti nggak artinya itu? Belum, Mas. Nggak ngerti. Jadi SAE 10W30 itu artinya oli ini kekentalannya multigrade. Lek single grade itu SAE 40 ngono tok. Biasanya itu kayak diesel. Ngono itu biasanya SAE 40, ono SAE 80. Lah itu namanya single grade. Kalau oli sepeda motor rata-rata itu multigrade. Artinya kalau 10W30 oli ini pada saat mesin kondisi panas, sak panas-panasnya mesin, keencerannya oli itu 10. Sedingin-dinginnya mesin paling kental 30. Nah, makanya SAE 10W30. Paham nggak? Paham. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Jadi kalau menentukan kualitas API service American Petroleum Institute SE, SF, SG, SH, SI, SJ sampai paling atas berarti kualitas oli makin bagus. Kalau kekentalan itu SAE. SAE Society of Automotive Engineering. Jadi
Society of Automotive Engineer kalau nggak salah. Jadi kekentalan oli itu ono loro, siji multigrade, single grade sampai multigrade. Kayak single grade itu pasti SAE 40, SAE 80. Single grade berarti panas dingin, suhunya panas atau dingin kekentalannya tetap tidak berubah. Tapi kalau multigrade dia mengikuti panas, itu encere paling encer. Ini kan 10W, 10W 30. 30 berarti 10. Paling kental 30. Ya. Iya. Paham ya? Paham. Kualitas berarti API service, kekentalan berarti SAE. Society of Automotive Engineer. Kekentalan oli ono single grade, ono multi grade. Tapi lek sepeda motor es multi grade wis. Apa meneh oli sih nggak paham? Iya, tahu Mas, enek konsumen nggo oli dhewe ya, terus kon gantekke. Dan kuwi enek tulisane 5.000, sedangkan yang oli normale kan oli normal ya. Oli dari pabrikannya kan kaya ya MPE apa SPE kuwi kan cuman 2.000. Enggak, gini Nang, kalau menurut saya kan versinya orang kan beda-beda tuh. Guru mesti aku bener, guru mesti wong bener kan dia ngerti tuh. Iya Mas. Cuman setahu saya sejak saya jadi mekanik sampai hari ini, mulai hari ini puluhan tahun nih ya bahasanya ganti oli. Kalau sepeda motor saya tidak pernah merekomendasikan di atas 2.000, maksimal 2.000 kilo. Aku pernah berdebat itu. Ada orang bawa oli sendiri. Ini ono wong nggawa oli dhewe. Nah, terus di botolnya terus berapa kilo? Botolnya 5.000 km. 5.000 km. Terus awakmu kan, nyarankan berapa? Nyaran gini kan setiap 2.000 km itu udah harus ganti. Nah, terus? Paling enggak kan ya Di sana ini enggak awakmu? Dimarahin Mas. Lah ini tulisannya 5.000 km Mas. Kok ngomong 2.000? Terus jelasnya apa? Saran dari pabrikan kalau khusus sepeda motor ya 2.000 itu Pak. Enggak, jadi gini, kenapa kok 2.000? Saya punya alasan. Dan itu sebenarnya ya dari dulu kan 2.000. Awal keluar Honda itu dulu ya rekomendasinya oli ganti oli itu setiap 2.000 kilo. Kalau sekarang dengan kualitas oli yang sekarang ada rekomendasi mungkin pabrikan yang lain, oli merek lain. Ada 5.000, ada 10.000, ada 4.000. Saya tetap merekomendasikan 2.000 kilo ganti. Apa kok 2.000? Aku ada alasan. Ganti oli itu meskipun olimu merek opo ae, saya tetap menyarankan setiap 2.000 kilo ganti Pak. Apalagi motor 4 tak. Kenapa? Satu, oli itu kan masuk di mesin. Itu kan dipompa dari bawah ke atas, ngelumasi ke seluruh bagian. Fungsinya tadi pendingin, gitu, mengurangi gesekan, wesi gesekan, gitu. Terus pembersih, deterjen. Dipompa dari bawah ke atas. Itu pertama. Kedua, kondisi suhu panas. Gitu. Ketiga, ada selang pernapasan. Benar nggak? Iya. Ada. Selang pernapasan pasti ada oli sebagian yang terbawa keluar lewat selang pernapasan. Ya ora. Ada. Ketiga, dari ring piston, memang kalau dibuka busi kering. Tapi ring piston kan ada sambungan nih. Iya. Mungkin nggak oli ku beropos meskipun cuma 0,0 sekian lah keluar yang dari mungkin ya paling nggak merucut sidik lah. Iya, nyiprat. Nah, nggak ruang bakar. Pasti ada. Nah, artinya apa? Secara kualitas, oli masih bagus untuk ukuran 4.000 kilo, 5.000 kilo, seperti yang ditulis di botol. Iya. Ini ngomong secara kualitas. Tapi kalau secara kuantitas, jumlah, ya oli di dalam mesin akan berkurang, meskipun itu nggak banyak. Berkurangnya dari mana? Ya saya di dalam mesin dipompa naik turun, kondisi panas, ada tekanan, kan ada tekanan, kan terdorong keluar deh lewat selang pernapasan, gitu. Di lubang-lubang celah-celah di mesin, kemudian ada yang masuk sedikit, pasti berkurang, enggak mungkin enggak. Coba tes saya, sepeda motor apa? Anggap aja Matic ya, kamu masukkan 800 mili, setelah 2000, coba tapen,
utuh nggak 800 mili? Berkurang. Pasti berkurang. Iya. Nah, artinya apa? Penjelasan saya, kalau menurut saya ganti oli yang paling aman, ya saya nggak ngomong merek. Apapun merek olimu, sebagus apapun olimu, kalau saya, itu gurung mesti bener loh Pak. Iya. Menurut saya tetap 2000 kilo maksimal. Kenapa? Karena kalau kualitas oli saya nggak meragukan, saya apik oli ini. Tapi secara kuantitas jumlah oli sing ono nang jero mesin, nah itu pasti akan berkurang. Meskipun motornya nggak berasap, meskipun motornya normal. Kenapa? Ya dari selang pernapasan keluar. Ayo, gigi ambek gigi, musim muter, kopling muter kabeh. Di dalam mesin ono angin nggak? Tekanan udara ada nggak? Ada toh? Ada. Terus panas toh? Panas. Nah, ini. Kalau posisi panas, ono penyusutan nggak? Pasti. Terus pastilah 0,0000 piro itu pasti ada penyusutan. Nggak mungkin dah. Artinya kalau 2000 tak jamin aman. Pakai oli merek apa kalau 2000 ganti, Jawa aman. Selama sistem pelumasan di dalam mesin itu normal. Yes. Apa meneh kata oli? Karo iya Mas, bedanya kan ada ya yang buat matic. Itu dicontoh lah. Ada kalau dari Honda itu kan ada MPX 2, MPX 1 sama SPX 2. Terus yang buat motor biasa MPX 1 sama SPX 1 itu bedanya gini. gimana tuh Mas? Kalau ini di Honda loh ya. Maksudnya kalau itu kan ada memang MPX 1, MPX 2, SPX 1, SPX 2 itu sebenarnya gini. Kalau MPX 1 itu motor yang digunakan untuk motor manual MPX 1. Di situ ada tulisnya Jaso MA. Oh. Jaso MA pasti MPX 1, MPX 1, SPX 1 pasti Jaso MA. Itu untuk motor manual, artinya untuk kopling basah. Kampasnya kerendam nang jero oli. Karena MPX 1, MPX 2, MPX 1, SPX 1, MPX 1, SPX 1 ya. Nggih. Tulisannya pasti Jaso MA. Ya. Iya. Terus itu kayak kopling basah atau untuk motor manual atau artinya bukan matic lah ya, non matic. Kalau yang MPX 2, SPX 2 itu untuk motor matic. Itu untuk kopling kering. Jadi tulisannya mesti Jaso MB. Jadi tuku motor, tuku oli di luar merek apapun, saya tetap ngomong kalau beli motor yang untuk non matic ya di botolnya menok tulisannya Jaso MA. Non matic. Lek matic Jaso MB. Iku Jaso apa ya? Iku Japan Associati opo lho iku anu di Japan. Standarisasinya teko Jepang. Jadi Jaso itu jenenge iki Japan. Asuse padha karo mau mutumu kan apa? Grade kan berdasarkan API service. API service American Petroleum Institute. Lek Jaso iki Japan ngarepe. Japan Associati opo pokoke ya sejenis API mau tapi dia sing ngurusi anu iku mau. Jadi dia bisa untuk kalau Jaso MA itu untuk manual, kalau Jaso MB itu untuk matic. Nah terus, masih bisa dimengerti ya. Jadi kalau kowe tuku oli ge manual itu ya Jaso MA. Nah di ge matic ya otomatis Jaso MB. Ya. Wis, mari. Paham. Apa meneh sing gak ero teko oli? Terus ada juga kan ya ini ngomongin dari Honda ya. Ada MPX 3. MPX 3. Itu kan kadang ada yang tanya, Mbak, Mas, itu kalau MPX 3 bisa dipakai matic sama non matic nggak sih? Nggak bisa, MPX 3 itu khusus untuk manual loh. Khusus untuk manual? Manual, itu Jaso MA. Nah, cuman sing perlu mbak anu gini, pertanyaan itu biasanya, Mas, MPX 2 ambil SPX 2 itu bedanya apa? Pernah nggak pertanyaan ngono? Pernah. Harganya kok lebih mahal? Iya. Kan? Ada.
Terus di botol kan ada tulisannya, pasti berbeda. Karena kalau api servisnya sama, SL. Terus apa namanya? SAE-nya sama. Yang membedakan adalah MPX 2 ambil SPX 2 itu dia full sintetik. Kalau yang SPX full sintetik. Apa Mas full sintetik? Ini pengertiannya. Kalau dikatakan sintetik itu, jadi kalau MPX 1, MPX 2 itu dia proses pengerjaannya, proses finishingnya yang berbeda dengan SPX. Kalau ada 5 tingkatan, 1, 2, 3, 4. Iki wis dadi MPX 1, MPX 2, ngono kan ya? Iya, udah. Untuk menjadi SPX 1 atau SPX 2 itu masih nambah mungkin 1-2 kali proses lagi. Ono sing jenenge tambahan nih, aditif. Aditif itu sejenis zat pelicin. Jadi supaya lebih lunyu maneh, artinya untuk menambah licin tapi nggak terlalu licin. Kenapa? Kalau terlalu licin kan kampasnya selip. Iya. Jadi dia pelindung supaya gaya geseknya diperkecil lagi. Makanya yang membedakan ini prosesnya ini loh. Contohnya kan ibaratnya kan awakmu tuku donat. Iki le donatmu mbok kayak gula tok, ya kan ya. Mari dadi donat terus mbok kayak gula. Iki jenenge MPX 1, MPX 2. Layak saji, layak, enak. Standar. Tapi begitu ngomong SPX, istilah SPX 1, SPX 2 itu berarti donat itu mau ditambah yang biru-biru coklat, kayak susu, ngono lho. Oh, paham nggak? Iya, paham. Ini analogi. Jadi yang membedakan sintetik dengan tidak sintetik itu hanya proses ketika masake dari ABC wis dadi MPX 1, MPX 2, ABCDE mungkin baru jadi SPX 1, SPX 2. Masih ada tambahan. Jadi sintetik proses. ada tambahan yang namanya aditif. Ya, mungkin oli kayak intinya nggak panjang-panjang lah. Pertanyaan lu sekitar itu toh. Yes. Nah, sekarang tak simpul tak baleni meneh. Satu harus tahu dulu fungsinya oli. Itu fungsi utama ya. Fungsinya oli itu banyak sebetulnya. Tapi yang paling penting itu kamu tahu bahwa itu sebagai pendingin. Gitu. Satu sebagai pendingin, kedua mengurangi gesekan antar bagian yang bergerak. Yang ketiga sebagai deterjen, pencuci. Karena nggak filter oli, filter itu kan begitu diputar kan kotorannya kan ngumpul ke bawah tuh. Jadi dia pembersih juga, deterjen. Terus kemudian kalau ngomong kualitas oli dari api servis, kalau api servisnya itu di depan motor bensin itu pasti S, logo motor bensin itu S. SE, SF, SG, SH. Nah sekarang yang kebanyakan SH sampai SL. Berarti SL harus api. Semakin tinggi huruf belakangnya berarti kualitas oli semakin bagus. Kemudian kekentalan SAE. Ya, Society of Automotive Engineer. Jadi kalau SA itu ada single grade, ada multi grade. Tapi di sepeda motor sekarang sudah pakai multi grade semua. SAE 10W 30. Bisa menyesuaikan. Paling panas encere 10, paling kental 30 dalam kondisi dingin. Panas encer 10, adem 30. Nah, terus kalau penggantian oli, saya tetap merekomendasi bersikukuh dengan pendapat saya. Belum tentu orang lain berpendapat sama. Saya ini bukan untuk bertentangan, tapi ini kan idealisme kita. Kalau saya punya alasan kenapa harus 2000 kilo, karena memang oli itu di dalam mesin ya berproses, dipompa dari bawah ke atas, daya gesek, ada tekanan udara, ada panas, ada yang keluar dari sang pernapasan, ada yang dari mungkin celah ring piston. Pasti oli itu berkurang meskipun 0,0 sekian mili yang keluar. Iya, pasti ada. Saran saya tetap 2000 kilo diganti. Kalau mau pakai SPX, MPX sudah cukup. Ganti ini, kamu beli MPX 2000 ganti oli nih. Kamu beli SPX, ya saya tetap nyarankan 2000 sama. Jangan beda nih, biasanya nggak sintetik, persnelingnya lebih enak biasanya ngono. Kalau manual, kalau matic biasanya akselerasinya lebih enak. Ya mau logikanya kan benar tak paham toh. Oke, mungkin ini ngobrol santai, pertanyaan yang santai. Ini pertanyaan basic, dasar, maksudnya tentang pemahaman tentang sistem pelumas, minyak pelumas. Apa sih fungsinya oli, terus cara memilih oli.
saran saya wis nggak usah muluk-muluk pakai oli yang bagus yang mahal tapi jarang ganti, sama aja Pak. Malah Ya mending yang standar aja yang istilahnya normal-normal aja tapi ganti olinya setiap 2000 kilo. Pasti aman motornya. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama biar nggak bosen. Jadi intinya bahwa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ini bisa buat ya sharing. Saya nggak ngajari tapi ini pengetahuan yang saya dapat ketika saya bekerja. Jadi mudah-mudahan kalau kurang benar ya tolong direvisi, dikasih mungkin komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Ben channelku tambah. Oke, iya, ngono ya. Tambah semangat ini. Semangat. Oke, terima kasih Mas Anang. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Amin. Oke, selamat belajar.